Kamu lagi punya masalah? Ini cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Islami. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara mengatasi masalah dari Habib Novel Al-Idrus yang sudah saya rangkumkan dari video beliau yang berjudul Seni Mengatasi Masalah. Mari sama-sama kita belajar dari Habib Novel. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video ini, dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dulu, dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kehidupan Islami. Yuk kita lanjut videonya. Siapa sih yang pengen hidupnya punya masalah? Saya juga nggak pengen punya masalah. Kalian pun juga pasti nggak pengen punya masalah. Nah, tapi yang namanya hidup pasti ada masalahnya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi masalah dari Habib Novel Al-Idrus. Seringkali kita menganggap bahwa di setiap masalah itu nggak ada solusinya. Kita sudah cari kemana-mana itu solusi, tapi nggak ketemu juga. Tapi teman-teman, Allah itu seringkali memberikan solusi itu ada di dalam setiap masalah kita. Seperti dalam kisahnya Nabi Ibrahim yang kala itu ingin dibakar oleh Raja Namrud. Masalahnya adalah api, teman-teman. Apinya panas. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan solusi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apinya dibuat dingin. Akhirnya api itu tidak lagi menjadi masalah buat Nabi Ibrahim alaihissalam karena ketika dibakar, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas dari api tersebut. Kemudian ada lagi kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam yang dipenjarakan. Tetapi karena dipenjarakan tersebut, Nabi Ibrahim menjadi seorang ahli tafsir mimpi yang akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir kala itu. Ada juga kisah dari Nabi Musa alaihissalam yang diusir oleh Fir'aun. Nah, tetapi karena beliau ini diusir oleh Fir'aun, di pelariannya itu beliau mendapatkan istri, mertua, rumah, bahkan diangkat menjadi Rasul, teman-teman. Kemudian beliau juga dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai akhirnya ada di tepi lautan, dan lautan ini menjadi masalah untuk beliau. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dengan terbelahnya lautan. Akhirnya Nabi Musa selamat, dan Fir'aun akhirnya tidak terselamatkan karena tenggelam. Masih banyak kisah-kisah lain, teman-teman, di dalam Al-Quran yang mengajar kita bahwa ada solusi di setiap permasalahan kita. Jadi, teman-teman, kita harus yakin bahwa ada solusi yang Allah selipkan di dalam setiap permasalahan kita. Jika kita punya masalah, teman-teman, kita harus sabar. Tetapi, teman-teman, sabar di sini bukan diam aja, teman-teman. Bukan diam aja. Nggak ngapa-ngapain. Tetapi kita harus tetap bergerak, menjalankan prosesnya sesuai dengan syariat Islam, dan kita tunggu dengan sabar sampai Allah akhirnya memberikan solusi kepada kita. Contohnya sederhana, teman-teman, kalau kalian misalkan ingin bikin kopi, itu kan ada proses yang harus dilalui. Kalian harus masak air dulu, kemudian tuang kopi ke dalam gelas, dan gulanya juga, tunggu airnya mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, tuang airnya ke dalam gelas, kemudian diaduk. Nah, barulah kopi tersebut bisa kita nikmati. Nah, coba teman-teman, kalau kalian tidak sabar dalam menjalani prosesnya. Kalau kalian nggak sabar, nungguin air mendidih, nanti kita tuang airnya belum mendidih, sakit perut. Atau kalau kita skip melewati salah satu prosesnya karena nggak sabar, contohnya air mendidih kita nggak pakai, maka yang jadi cuma bubuk kopi plus gula, teman-teman. Makanya ketika kita memiliki masalah, kita harus jalani prosesnya dengan benar, dengan sesuai syariat Islam. Kemudian kita harus sabar dan tunggu sampai prosesnya selesai hingga Allah memberikan solusi kepada kita. Nah, seringkali kita kalau lagi punya masalah itu kemerungsung, teman-teman. Tergesa-gesa, nggak sabaran, nggak bisa tenang. Nah, teman-teman, di sini kita harus mengajari diri kita untuk bisa tenang, sabar dalam
menjalani dalam melewati segala masalah teman-teman. Nah, ketika ada masalah, jangan kita pikirkan, aduh, ada masalah, tetapi katakanlah pada masalah, wahai masalah, kamu itu bukan masalah, saya akan sabar sampai kamu jadi solusi. Yang namanya sabar, teman-teman, nggak ada yang enak. Namanya sabar pasti nggak enak. Contohnya adalah ibu yang sedang hamil, teman-teman. Ibu yang sedang hamil pasti melewati proses yang sangat nggak enak, tetapi sabar, teman-teman. Karena di dalam sabar itu pasti nggak enak. Ada mualnya, ada ngidamnya, ada-ada aja pokoknya. Nah, tetapi walaupun begitu, ibu tersebut pasti yakin nanti suatu saat anak ini pasti akan lahir, teman-teman. Makanya kalau kita disuruh sabar, teman-teman, berarti kita lagi disuruh untuk menjalani proses yang nggak enak, teman-teman. Dalam hidup ini, teman-teman, pilihannya cuma dua, sabar dan syukur. Kalau urusan kita sedang lancar, syukur. Kalau urusan kita lagi seret, kita sabar. Tapi kalau urusan kita seret terus, berarti kita kurang sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Datangkanlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Orang-orang yang sabar itu pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau ada orang yang sabar, pasti insya Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari Habib Novel kali ini. Ada 5 poin yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu pertama, di setiap masalah pasti ada solusi. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga, ojo kemerungsung. Keempat, nggak ada sabar yang enak. Dan yang kelima, rumusnya sabar dan syukur. Teman-teman yang sedang punya masalah, baik itu urusan pribadi, keluarga, atau pekerjaan, mudah-mudahan bisa mengamalkan cara mengatasi masalah ini. Dan semoga kita segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian konten belajar dari Habib Novel kali ini. Silahkan kalian yang ingin menonton video fullnya, linknya sudah saya masukkan di deskripsi. Dan kalau misalkan kalian ingin request video mana yang ingin dibahas atau dirangkumkan, silahkan kalian bisa DM ke Instagramnya Kehidupan Islami. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan juga jangan lupa di-like, komen, dan juga di-share agar makin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jika ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.